Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mega juga menjawab soal sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi, tapi kerjasama atau tidak kerjasama. Parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat memperkenalkan sejumlah tamu yang hadir dalam Rakernas PDIP hari ini. Megawati menyebut tidak semua orang bisa diundang ke Rakernas PDIP meski tak spesifik menyebut nama Presiden Jokowi. PDI itu kalau boleh datang itu maunya semua juga mau datang. Tetapi saya kan bilang terus tempatnya mau di mana. Jadi hanya yang datang kali ini adalah mereka yang tentunya di dalam struktur itu yang pada mewakili. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis saat ucapkan terima kasih untuk pendukung PDIP hingga tetap menjadi pemenang pemilu legislatif. Megawati juga menyebut selama ini banteng, tahan banting. Penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Di hari pembukaan Rakernas kelima PDIP, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Pihak istana pun mengonfirmasi melalui pesan singkat mengenai apakah Presiden Jokowi akan hadir di Rakernas PDI Perjuangan. PLT Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Yusuf Permana menyebut Presiden Joko Widodo memiliki kegiatan internal di Jogja. Kegiatan internal di Istana Jogja, Yusuf Permana, PLT Deputi Protokol dan Pers Media Setpres, menyebutkan informasi kegiatan Presiden Jokowi di Yogyakarta, tepatnya di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan. Ketua Steering Komite Rakernas kelima PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat memberikan alasan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak diundang ke Rakernas di Ancol. Kata Jarod, karena melanggar AD dan ART partai serta melanggar konstitusi, maka Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah bertentangan bukan hanya pada AD/ART partai, tapi pada konstitusi negara. Hari ini PDIP mulai menggelar rapat kerja nasional yang membahas sejumlah topik internal ataupun eksternal partai. Apa saja poin pembahasan hari ini? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dari International Stadium Jakarta Utara. Putu,
Apa saja yang dibahas dalam Rakernas hari ini? Dan apakah sudah ada kode dari PDI Perjuangan apakah bekerja sama ataupun tidak bekerja sama dengan pemerintah seperti istilah yang disampaikan Bu Mega tadi? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Kalau bicara soal kode sih rasa-rasanya ke dalam ruangan rapat kerja nasional kelima PDIP, kemudian juga mendengarkan bagaimana politik Megawati Soekarno Putri, rasa-rasanya sih kodenya cukup keras ya untuk berpemerintahan. Tapi lagi-lagi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa memang Rakernas ini merupakan forum di mana nanti suara-suara arus bawah baik itu dari tingkat DPC, DPD, kemudian bahkan sampai tingkat ranting ini akan disusun sedemikian rupa untuk melihat bagaimana respon di masing-masing daerah di seluruh provinsi, lalu nanti akan menjadi rekomendasi yang dibacakan di hari ketiga rapat kerja nasional. Apakah kemudian di penutupan rapat kerja nasional kelima ini akan langsung diputuskan hasilnya, kemudian juga sikap partai, ini tentu kembali lagi ke hak prerogatif. Bagaimana jalannya Rakernas pada sore hari ini, misalnya tadi ada beberapa hal dalam pidato politik Megawati Soekarno Putri yang isinya dari awal dan juga saudara, ini memiliki kewenangan penuh untuk bisa menanggung dan juga memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya pelajar-pelajar kita, untuk bisa memenuhi pendidikannya sampai ke tingkat sarjana ataupun juga jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, juga sempat disindir oleh Megawati. Ia menyinggung bagaimana pada saat Mega ini menjadi presiden kelima, kabinetnya ini hanya diisi oleh 33 orang dan diisi oleh ahli. Jadi bukan bagi-bagi kue, tetapi memang fokusnya pada saat itu untuk menyelesaikan hutang-hutang negara yang pada saat itu angkanya juga cukup besar. Kemudian yang juga disampaikan sudah ada UKT kabinet gemuk soal revisi undang-undang penyiaran. Undang MK ini juga diprotes oleh Megawati, sampaikan secara langsung kepada putrinya Puan Maharani yang merupakan ketua DPR, kemudian juga ke petinggi dari PDI Perjuangan, Utut. Ini juga disampaikan dan seterusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi balik lagi nih Friska dan juga saudara, kita tidak boleh mendahului dari rapat kerja nasional. Kita nantikan apakah kritik-kritik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri hari ini sejalan dengan usulan arus bawah dari kader-kader di seluruh provinsi, dan utamanya adalah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan sikap partai. Kita nantikan di hari ketiga nanti, Friska. Dan nantikan apakah kode kritik di Rakernas pertama hari ini, di Rakernas kelima PDI Perjuangan, adalah kode PDI Perjuangan betul di luar pemerintahan. Masih kita nantikan. Terima kasih nih Putu Trisnanda.